got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Marani dengan nomor induk mahasiswa 208620618 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas atau PTK dengan dosen pengampu Dr. Mawardi SSI MPD. Berikut adalah presentasi saya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal dari penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan hasil belajar PKN melalui metode informasi search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang dimana struktur bagian-bagiannya itu adalah bab 1, bab 2, dan bab 3. Di bab 1 ada pendahuluan, di bab 2 ada landasan teori dan juga kerangka berpikir, dan di bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama ada bab 1. Di bab 1 itu ada latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Yang dimana dalam pendidikan peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum SD. Dalam proses pembelajaran ini, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Salah satu contohnya yaitu dalam pelajaran PKN. Seringkali dalam kegiatan belajar mengajar, pada setiap bidang studi mengalami kendala yang cukup serius seperti penggunaan model dalam pembelajaran. Dari kendala pembelajaran PKN ini pasti akan berpengaruh pada hasil pelajaran siswa pada mata pelajaran PKN, yang dimana berdasarkan data yang tercantum pada daftar nilai siswa tahun 2016 atau 2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, pada semester 1 nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi KKM hanya 40% atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa. KKM pada mata pelajaran tersebut adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN ini didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan yang berpusat pada guru. Pembelajaran PKN hanya bersifat hafalan semata yang dapat menyebabkan siswa pasif, terjadi suasana membosankan, dan pada akhirnya siswa beranggapan bahwa belajar PKN itu sulit. Melihat kondisi lapangan seperti yang dikemukakan oleh peneliti, maka peneliti berupaya untuk mengatasi proses pembelajaran PKN dengan melakukan suatu model dalam proses belajar mengajar agar pembelajaran PKN tidak lagi membosankan bagi siswa. Di sini kami menggunakan model pembelajaran tipe information search, yang dimana metode information search adalah suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa dokumen, buku, teks, artikel, atau informasi dari internet. Dengan pembelajaran ini diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Oleh karena itu, pembelajaran di sini tidak hanya guru saja yang dituntut aktif, akan tetapi siswa juga agar mereka mampu menguasai materi yang telah diberikan. Karena pada proses ini keaktifan siswa lebih dominan. Selanjutnya, dari latar belakang yang sudah saya sampaikan, maka sudah dapat dirumuskan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua yaitu bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search.
Selanjutnya dari rumusan masalah itu dapat kita temui tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua yaitu meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Di selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah. Manfaat kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama bagi siswa yaitu untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. Yang selanjutnya manfaat praktif bagi guru. Mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Yang kedua, menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian praktis bagi sekolah. Yang pertama ada kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Yang kedua ada tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Selanjutnya ada bab 2. Bab 2 itu di dalamnya ada landasan teori, penilaian relevan, kerangka berpikir dan juga hipotesis. Jadi berdasarkan judul yang sudah tertulis, terdapat banyak sekali teori-teori yang dapat kita ulas di sini. Yang pertama ada tinjauan belajar PKN, yang kedua ada metode pembelajaran information search, yang ketiga ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Jadi yang pertama itu ada tinjauan hasil belajar PKN. Di sini yang kita temui ada satu, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik dan perubahan itu harus relatif menetap. Yang kedua itu ada hasil belajar, adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan interaktif belajar dan tindak mengajar dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Selanjutnya ada metode pembelajaran information search, yang dimana metode pembelajaran information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini ditetapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi pelajaran ini bisa diambil dari berbagai sumber seperti dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode information search ini bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Siswa dapat lebih aktif dari sekedar mendengarkan materi dari si pengajar. Selanjutnya yaitu ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik siswa kelas 4 sekolah dasar adalah siswa yang berada pada rentang usia 9 sampai dengan 10 tahun, yang termasuk dalam tahap perkembangan operasional konkret yang aktivitasnya difokuskan pada objek-objek dan peristiwa nyata. Selanjutnya, di sini ada penelitian relevan, yang dimana penelitian ini berhubungan dengan judul yang sudah dicantumkan. Jadi yang pertama ada penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di MIN Yogyakarta 2, yang ditulis oleh Ipung Purnamasari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari penelitian Ipung Purnamasari dengan penelitian ini memiliki persamaan, yaitu metode yang digunakan adalah metode information search. Perbedaannya yaitu pelaksanaan penelitian Ipung Purnamasari dilaksanakan di kelas 5, sedangkan peneliti melaksanakan penelitian ini di kelas 4 SD. Perbedaan lainnya adalah pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan Ipung Purnamasari adalah ilmu pengetahuan sosial, sedangkan fokus pelajaran yang peneliti sajikan adalah pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua yaitu upaya meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo Tegalrejo Magelang, yang ditulis oleh Munasikah IAIN U Wali Songo, yang dimana dengan kesimpulan keefektifan peserta didik
kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang pada proses pembelajaran materi Al-Quran dan Hadis, materi pokok kandungan surat An-Nasr menjadi lebih baik. Hasil belajar peserta di kelas 4 MI Sidorejo, Magelang pada proses pembelajaran materi Al-Quran dan Hadis, materi pokok kandungan surat An-Nasr meningkat lebih tingkat ketuntasan belajar yang ditetapkan yaitu 75%. Jadi, melalui strategi information search dapat meningkatkan upaya pemahaman mata pelajaran Al-Quran dan Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Di persamaan penelitian dari Munasikah Yain Wali Songo dengan judul yang saya terapkan yaitu sama-sama menerapkan strategi information search pada kelas 4. Namun yang membedakannya adalah peneliti tersebut menggunakannya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr. Sedangkan pada judul ini adalah pada mata pelajaran PKN. Selanjutnya, langkah berpikir dan juga hipotesis. Yang pertama yaitu ada kerangka berpikir. Jadi judul peningkatan hasil belajar PKM melalui metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Berdasarkan pengamatan di kelas, peneliti melihat kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, sehingga menyebabkan siswa pasif, terjadi suasana yang membosankan, dan hasil belajar siswa juga rendah. Lalu tindakan yang diambil yaitu menggunakan metode information search karena dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Karena dengan metode information search, siswa dapat memiliki informasi lebih tentang materi yang akan diajarkan sehingga menjadi menarik, semakin aktif, dan hasil belajar yang diinginkan pun dapat tercapai. Dengan demikian, metode information search diharapkan dapat memecahkan masalah atas rendahnya hasil belajar siswa. Caranya adalah dengan menjelaskan metode pembelajaran information search kepada siswa dan mengaplikasikannya secara kolaboratif di kelas sehingga hasil belajar PKN siswa akan meningkat. Selanjutnya ada hipotesis dari Lanya Santori dan juga dari penelitian relevan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hipotesisnya yaitu penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian, yang dimana pendekatan penelitian kali ini saya menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan menggunakan model pembelajaran Chemis and McTaggart. Jadi penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan McTaggart, yang dimana kegiatan yang membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali yang merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang dan direncanakan pada bulan September 2015 sampai dengan Juni 2016. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama ada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, maka dibutuhkan teknik atau alat pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama adalah tes. Tes ini dilakukan pada tes pilihan ganda atau PG pada setiap akhir siklus. Yang kedua ada observasi. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Yang ketiga ada dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan maka akan dapat dikumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang terakhir ada catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya akan diolah berdasarkan analisis kualitatif dan juga kuantitatif.
Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis tingkat ketercapaian hasil belajar siswa maupun tingkat aktivitas tindakan guru dan siswa melalui statistik deskriptif. Sedangkan teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, memfokuskan, mengorganisasi, atau mengaitkan gejala secara sistematis dan logis, membuat abstraksi atas kesimpulan, maka akan mendapatkan hasil analisis. Selanjutnya, model analisis kualitatif yang digunakan adalah model Miles dan juga Huberman, yang meliputi reduksi data atau memilah data penting, relevan, dan bermakna dari data yang tidak berguna, sajian deskriptif atau narasi, visual, gambar, dan juga tabel, dengan aluran sajian yang sistematis dan logis, penyimpulan dari hasil yang disajikan atau dampak penelitian, tindakan, dan efektivitasnya. Langkah-langkah analisis data model Miles dan juga Huberman. Pertama adalah pengumpulan data, lalu penyajian data, lalu verifikasi penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data ini akan reduksi data akan dikaitkan dengan penyajian data juga verifikasi penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada teknik keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian dapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan juga waktu. Yang pertama ada triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnya dimintakan kesepakatan dari 3 sumber data tersebut. Selanjutnya ada triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Yang ketiga ada triangulasi waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada narasumber masih segar, belum banyak masalah, dan akan memberikan data yang lebih valid dan kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas, data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lainnya dalam waktu atau situasi yang berbeda. Dalam penelitian teknik ini yang dilakukan untuk menguji keabsahan data yaitu triangulasi teknik yang dimaksudkan sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data atau meningkatkan validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu catatan lapangan, lembar observasi, dan juga dokumentasi. Selanjutnya ada desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 3 siklus, yang mana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan juga refleksi. Yang dimana siklus pertama yaitu ada rencana. Perencanaan ini pertama menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKNSD dari kelas 4. Yang kedua, untuk mengetahui materi yang akan disampaikan kepada siswa. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar kompetensi dan juga standar dasar yang diajarkan kepada peserta didik. Selanjutnya akan mengembangkan RPP dengan memperhatikan indikator-indikator hasil belajar. Selanjutnya ada tindakan. Pada komponen ini peneliti akan melaksanakan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang akan direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada observasi. Pada ini peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Apakah berdasarkan tindakan yang dilaksanakan itu memberikan pengaruh yang meyakinkan terhadap perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran pada siswa atau tidak. Ketiga ada refleksi. Pada komponen ini peneliti menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan SK dan juga KD untuk siklus kedua. Lalu siklus kedua, setelah melakukan kegiatan siklus pertama dan mengamatinya, maka siklus kedua ini merupakan perbaikan dari siklus pertama, yang rencananya akan berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama. Peneliti membuat rancangan pada siklus kedua dengan terlebih dahulu merancang rencana
pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan SK dan KD dalam standar isi. Yang kedua ada tindakan. Peneliti melaksanakan tindakan yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. Yang ketiga ada observasi. Peneliti mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Yang ketiga ada refleksi. Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus ketiga dengan membuat RPP. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.